Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita tentang dosa-dosa besar. Dan kita sekarang masuk pada bab berikutnya, babun ta'zimu qatlin nafsil lati harramallahu illa bil haq. Bab tentang pengagung atau perkara besar membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Ta'zim maksudnya ini perkara besar dalam syariat, kalau sampai membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak untuk dibunuh. Dan ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah setelah bab fitnah. Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, fitnah kalau sudah bergejolak, maka bisa sampai mengantarkan kepada pembunuhan. Dan kalau sudah fitnah, darah jadi murah. Darah jadi murah, tidak bernilai. Orang membunuh seenaknya, seperti yang banyak terjadi di zaman sekarang ini. Oleh karenanya seorang ketika zaman fitnah, hati-hati. Jangan sampai dia terpancing dengan suasana, akhirnya dia membunuh orang yang tidak berhak untuk dibunuh. Dan ini nanti dibahas juga mencakup membunuh orang mukmin atau membunuh orang kafir yang tidak boleh dibunuh. Maka di sini babnya perkara besar adalah membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Karena jiwa yang diharamkan untuk dibunuh ada orang mukmin, ya kecuali ada haknya, misalnya dia berzina sudah menikah maka dirajam sampai mati, atau dia membunuh orang lain, itu namanya dibunuh karena hak. Demikian juga yang dilarang untuk dibunuh adalah orang kafir yang punya zimmah, kafir zimmi atau kafir mu'ahad atau kafir musta'man, yang darah mereka dihormati karena ada hubungan antara mereka dengan kaum muslimin. Yang boleh dibunuh cuma kafir harbi yaitu kafir yang kita sedang perang antara kita dengan mereka. Baik, saya bacakan an Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, dari Salim bin Abdullah bin Umar, anaknya Ibnu Umar namanya Salim, dia berkata, ya ahlal Iraq, ya. Dari Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhuma, ya ahlal Iraq, ma as'alakum anis saghirah wa arkabakum lil kabirah. As'alakum maksudnya yaitu betapa sering kalian bertanya atau betapa sering kalian bertanya tentang perkara yang kecil, tapi kalian justru sering melakukan perkara yang besar. Sami'tu abi yaqul, ini berkata Salim berkata, Salim anaknya Ibnu Umar berkata, dia mengatakan kepada penduduk Irak, betapa sering kalian bertanya tentang yang kecil sementara kalian melakukan yang besar. Sami'tu abi yaqul, aku mendengar ayahku berkata, yaitu Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Ibnu Umar, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, innal fitnata taji'u min hahuna, sungguhnya fitnah datang dari arah sana, wa auma'a biyadihi nahwal masyriq min haitsu yatlu'u qarnu syaitan, sambil Rasulullah mengarahkan tangannya ke arah timur. Fitnah muncul akan dari situ, yaitu dari arah munculnya tanduk syaitan. Wa antum yadribu ba'dukum riqaba ba'd, dan kalian membunuh sebagian membunuh yang lain. Wa innama qatala Musa alladhi qatala min ali fir'aun khata'an. Sementara Musa alaihissalam ketika membunuh dari pengikut Fir'aun, dia membunuhnya tanpa sengaja. Faqala Allah Ta'ala lahu, maka Allah berkata kepada Musa, wa qatalta nafsan, dan kau telah membunuh jiwa, padahal dia membunuh tidak sengaja. Fanajjaynaka minal gham fatanaka futuna, dan kami selamatkan engkau dari kegelisahan dan kami menguji engkau dengan berbagai macam ujian. Hadis riwayat Muslim. Tapi pada sini di antaranya merasa heran terhadap penduduk Irak. Penduduk Irak ini sering bertanya tentang perkara-perkara kecil, tapi perkara besar mereka lakukan. Seperti ada yang datang kepada Ibnu Umar, kemudian bertanya, apakah seorang yang muhrim boleh membunuh lalat atau membunuh nyamuk? Maka Ibnu Umar heran, wahai ahlul Irak, kali ini penduduk Irak nanya tentang bagaimana seorang muhrim. Kan seorang muhrim tidak boleh berburu.
Kan dia. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang beriman, janganlah kalian mencari hewan buruan, membunuh hewan buruan sementara kalian dalam kondisi ihram. Jadi kalau sedang berihram tidak boleh menangkap hewan buruan untuk dimakan, tidak boleh. Sehingga timbul dalam pertanyaan mereka, kalau kita sedang ihram berjalan dari Irak menuju ke Madinah, kemudian melewati Miqat, apakah ketika kita berjalan dari Miqat menuju Madinah atau menuju Mekah, maksudnya menuju Mekah, bolehkah kita membunuh nyamuk atau lalat? Karena mereka saking hati-hati jangan sampai menumpahkan darah nyamuk atau darah apa? Lalat. Maka Ibnu Umar heran, kalian ini nanya, bolehkah menumpahkan darah nyamuk, darah lalat sementara kalian menumpahkan darah cucunya Nabi Al-Husain. Darah nyamuk kalian tanya, darah Husain kalian tidak tanya. Makanya ini ada pertama, as'alakum, ini fi'il ta'ajjubiyah, ma as'alakum anis saghirah. Aneh kalian betapa sering bertanya tentang perkara yang remeh. Wa arkabakum alal kabirah. Wa arkabakum lil kabirah. Sementara kalian sering melakukan perkara-perkara besar. Ya. Kemudian Ibnu Umar menyatakan Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya fitnah akan datang dari arah timur, maksudnya Irak ya. Yang datang dalam sebagian riwayat maksudnya Najd. Ya, Najd, yang dimaksud Najd situ, Najd arti secara bahasa itu daerah yang ada dataran tinggi. Maka dijadikan dalil oleh ahlul bidah, maksudnya Najd adalah Riyadh, Saudi ya. Atau dari arah ya Riyadh itu timurnya kota Madinah. Kata mereka, haitsu yatlu'u qarnu syaitan, di mana muncul tanduk syaitan. Tanduk syaitan maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis buku ini. Jadi Syekh Muhammad dituduh syaitan. Kerajaan Arab Saudi kerajaan setan. Sebenarnya orang nekat nuduh. Seakan-akan mereka bilang maksud hadis ini maksudnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Di antaranya ya, yaitu setan, dia tanduk setan, berarti kerajaan Arab Saudi kerajaan apa? Setan. Akhirnya dia enggak tahu tanggung jawab di hari kiamat ngomong kayak gini. Padahal dalam hadis yang lain disebutkan yang maksud dengan Najd adalah Irak. Rasulullah maksud apa? Irak. Maksudnya tanduk setan, terlalu banyak fitnah di sana. Dan Irak terlalu banyak fitnah di sana. Baik fitnah terkait bunuh-bunuhan, Husain terbunuh di sana, pertumpahan darah. Demikian juga fitnah ketika Daulah Abbasiyah dihabisi oleh Mongol atau Tatar. Holako datang kemudian membunuh jutaan kaum muslimin di Baghdad sampai sungai Dujlah penuh dengan darah, fitnah. Belum juga fitnah masalah pemikiran ya. Bukankah dari Irak munculnya Qadariyah ya. Ma'bad al-Juhani dari Irak ya. Kemudian Khawarij juga muncul dari sana ya. Karena Khawarij dulu menempel pada pasukan Ali bin Abi Thalib. Ali dulu ibu kotanya di Irak, ya, di Kufah. Kemudian juga Syiah sekarang juga berada di mana di Irak. Artinya fitnah banyak ya. Kemudian dibilang maksudnya Najd adalah Riyadh di Arab apa? Saudi. Ini bahaya. Maksudnya kadang-kadang mereka cocok logi gini bahaya. Padahal sudah dijelaskan dalam hadis yang lain dimaksud dengan Najd adalah apa? Irak. Ini sudah dibahas oleh para ulama. Tapi kemudian di sini Nabi mengingatkan ya, fitnah datang dari arah Irak ya. Jadi tadi kalian nanya-nanya tentang darah nyamuk sementara mudah sekali kalian saling membunuh di Irak. Innal fitnata taji'u min hauna. Fitnah muncul dari arah timur, dari arah Irak ya. Karena ini Salim bin Abdullah sedang berbicara tentang penduduk apa? Irak. Dan Rasulullah arahkan ke arah Irak. Ya, arah timur karena Irak di timur Madinah ya. Wa antum yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Sementara kalian saling membunuh di antara kalian. Dan ini berbahaya. Bahkan Nabi mengingatkan Musa alaihissalam ketika membunuh seorang dari Israeli ya. Yaitu dari pengikut Fir'aun, dia tidak sengaja ya. Dia tidak sengaja membunuh orang tersebut. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas ya. Coba kalau tebak Al-Quran silakan buka ya. Surat 28 ya. Mulai dari ayat 15 yaitu dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Kemudian kata Allah fawajada fiha rajulan yaktatilani hadza min syi'ati hadza min aduwihi
Fastaghathahu alladhi min syi'ati alladhi min aduwi fawakazahu Musa faqadha alaih. Musa bagaimana ceritanya? Ketika suatu hari dia masuk di kota di siang hari ya, di kota Memphis, ya, ibu kota kerajaan Firaun ketika itu, ketika penduduknya sedang lalai, mungkin sedang tidur siang, artinya tidak banyak orang sedang berada di daerah tersebut. Tiba-tiba dia mendapati dua orang sedang bertengkar. Satu dari Bani Israel, satu dari min aduwi, dari kaum musuhnya, itu dari kaum apa? Kipti, suku Kipti, sukunya Fir'aun. Dan kita tahu di zaman itu Fir'aun menzalimi Bani Israel. Bani Israel sedang dizalimi. Rupanya si Israeli atau dari Bani Israel bekerja, bosnya adalah dari Kipti, dari sukunya Fir'aun. Ternyata Israel ini dizalimi. Maka dia pun minta tolong kepada Musa. Kebetulan Musa lewat, maka dia minta tolong. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi, maka orang yang dari Bani Israel minta tolong kepada Musa ala alladhi min aduwihi, untuk menolong dia dari kezaliman musuhnya Nabi Musa, itu dari kalangan Fir'aun, dari kalangan suku Kipti. Maka Musa pun menolong, kata Allah, fawakazahu Musa, maka Musa mendorongnya dengan dia kumpulkan tangannya, dia dorong orang tersebut, ternyata langsung mati. Mungkin jantungan asmanya. Tapi Musa memang sangat kuat, dia sangat apa? Kuat. Dan Musa tidak sengaja membunuh. Para ulama menjelaskan Musa alaihissalam tidak sengaja membunuh orang tersebut. Cuma dia ingin dorong agar tidak menzalimi temannya, ternyata mati. Dan kita tahu Nabi Musa sangat kuat, sampai dia pernah pukul batu, berapa kali pukulan, sehingga tersisa bekas pukulan Nabi Musa pada batu tersebut. Ya, dia pukul batu, dar, 6 kali ada bekas apa? Pukulan Nabi Musa di batu tersebut, tangannya sangat apa? Kuat. Ya, kalau kita pukul, bekas batu di tangan kita, berdarah-darah ya. Ini batu sampai, sehingga ketika dia orang tersebut, batu aja bisa ada bekas tangannya, apalagi cuma manusia, didorong langsung mati. Taib. Maka Nabi Musa langsung menyesal. Dia berkata, qala hadza min amali syaitan. Ini adalah perbuatan apa? Syaitan. Innahu adu mudhillum mubin. Sungguhnya syaitan itu musuh yang menyesatkan yang nyata. Kemudian dia minta ampun. Qala rabbi inni zalamtu nafsi. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku. Kenapa membunuh orang yang tidak dibolehkan untuk dibunuh? Padahal ini kafir. Faghfirli, ampunilah aku, kata Allah. Faghfaralah, maka Allah pun ampuni dia. Innahu huwal ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah diampuni, Nabi Musa masih berkata, qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Ya Tuhanku, demi nikmatku yang telah Engkau berikan kepadaku, aku sekali-sekali tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa. Baik, perhatikan sini kisahnya. Ini orang yang dibunuh oleh Musa, kafir atau mukmin? Kafir. Dari keluarga mana? Fir'aun. Dari keluarga yang zalim. Sementara Bani Israel sedang dizalimi mungkin 100 tahun atau lebih. Sudah dizalimi, dibunuhin, disiksa. Dari kaum yang suka menzalimi. Terus orang ini sedang menzalimi seorang Israeli. Faham? Dia lagi sedang menzalimi. Maka orang yang dizalimi minta tolong kepada Nabi Musa. Nabi Musa tolong, ternyata mati. Maksudnya kalau kita lihat suasananya, orang kafir ini mungkin kalau bagi kita, ya pantas dibunuh lah. Misalnya, dia zalim sama Bani Israel, karena suku Akbat, suku asli Mesir, yaitu sukunya Fir'aun, sudah menzalimi Bani Israel ratusan tahun. Ada yang mengatakan dari Yusuf sampai Musa, ada yang mengatakan 400 tahun jaraknya. Jadi selama itu Bani Israel disiksa. Yuqattiluna abna'ahum, mereka membunuh anak laki-laki Bani Israel, wa yastahyuna nisa'ahum, adapun wanita dibiarkan hidup. Jadi kezalimannya sadis sampai anak laki-laki dibunuhin. Kemudian lagi pula orang ini musyrik, lagi pula dia sedang menzalimi kawannya Musa, dan Musa sedang menolong, tapi dia mendorong, tidak sengaja mati ya. Itu pun kondisinya Nabi Musa minta ampun kepada Allah. Kenapa minta ampun? Karena orang ini meskipun kondisinya demikian, Nabi Musa belum diperintahkan untuk membunuh orang ini. Makanya ketika hari kiamat orang-orang datang minta syafaat kepada Nabi Musa alaihissalam berkata, inni qad qataltu nafsan lam umar bi qatliha. Bagaimana saya memberi syafaat kepada kalian sementara waktu di dunia saya pernah membunuh jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Jadi ketika itu Bani Israel diperintahkan, sebagaimana tafsir Hasan al-Basri, Bani Israel tidak diperintahkan untuk perang, diperintahkan untuk menahan diri, tapi Musa melanggar. Maksud saya di sini Nabi mengatakan, ya,
Nabi inna ma qatala Musa alladhi qatala min ali Fir'aun khata. Sungguhnya yang Nabi Musa membunuh pengikut Fir'aun tersebut tidak sengaja. Itu pun Nabi Musa minta ampun kepada Allah. Apalagi membunuh seorang mukmin. Apalagi membunuh seorang mukmin. Ya. Ngeri. Apalagi membunuh seorang mukmin. Baik, bagaimana hukum membunuh orang lain ya? Coba lihat surat An-Nisa ayat 92 sampai 93. Lihat ya. Allah berfirman ayat 92, maka lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'a. Tidak boleh bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin yang lain kecuali tidak sengaja. Adapun sengaja enggak boleh. Kalau sengaja neraka jahanam. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabati mu'minah. Siapa yang membunuh seorang mukmin tidak sengaja, maka dia harus bayar kafarah. Kafarahnya memerdekakan seorang budak yang mukmin. Selain bayar kafarah, dia harus bayar denda, yaitu diyah. Wa diyatun musallamatun ila ahlihi. Dan dia harus menyerahkan diyah membunuh orang pada keluarganya. Ahli maksudnya ahli warisnya. Karena ketika orang itu mati, dia itu diwarisi oleh para ahli warisnya. Illa ayyasaddaqu, kecuali mereka bersedekah, ahli warisnya mengatakan tidak perlu bayar dia. Ya kok juga enggak sengaja, enggak ada masalah ya. Fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'minun, kalau ternyata yang kau bunuh itu adalah dari seorang mukmin, wa huwa mu'minun, tetapi keluarganya ternyata kafir, fatahriru raqabatin mu'minah. Ini orang mukmin yang dibunuh ternyata ahli warisnya atau keluarganya adalah orang-orang kafir. Maka tidak perlu bayar dia. Tetapi tetap harus bayar kafarah. Kafarah tadi apa? Memerdekakan seorang budak mukmin. Jadi tetap bayar kafarah tapi tidak perlu bayar apa? Dia. Karena keluarganya kafir. Ngapain bayar dia, ahli waris tidak berhak dapat warisan kalau beda agama. Kemudian kata Allah, wa in kana min qaumin bainakum bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi. Kalau ternyata keluarganya kafir, tetapi ternyata keluarganya ini kafirnya bukan kafir harbi, tapi kafir yang ada perjanjian, baik kafir zimmi maupun kafir muahad atau kafir musta'man, maka fadiyatun musallamatun ilaih, maka tetap bayar dia, sebagaimana kalau keluarganya mukmin. Di sini Allah menyamakan keluarganya mukmin dengan keluarganya kafir, tapi kafir yang punya perjanjian damai. Maka tetap bayar dia, wa tahriru raqabati mu'minah, dan kafarah tetap dibayar. Faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini taubatan min Allah. Siapa yang tidak mampu untuk memerdekakan budak, maka hendaknya dia puasa 2 bulan berturut-turut, taubatan min Allah, sebagai bentuk taubat kepada Allah. Kana Allahu aliman hakima, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijak. Setelah itu Allah berfirman tentang yang bunuh dengan sengaja, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anah, dan Allah melaknatnya, wa adalahu adzaban azima, dan Allah siapkan azab yang pedih, ngeri. Dosa membunuh ngeri. Tapi kita bagi sekarang lihat di papan tulis ya. Hukum membunuh orang lain. Pertama, kondisi pertama membunuh sesama mukmin. Yang kedua, bagaimana kalau membunuh seorang kafir? Adapun bunuh sama mukmin, pertama jika sengaja maka dosa besar. Tadi kita sudah sebut Quran surat An-Nisa ayat 93. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fajaza'u jahannam khalidan fiha. Allah sebutkan dosanya neraka. Kemudian apa? Kekal. Wa ghadiballahu alaihi. Allah murka. Wa la'anah, laknat. Wa adalahu adzaban azima, azab yang pedih. Berapa ancaman? 5 ancaman. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sampai sebagian sahabat, kalau enggak salah Ibnu Abbas, ketika ada orang membunuh, dia bilang, saya bisa tobat enggak? Kata Ibnu Abbas, enggak bisa. Saking ngerinya ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya bunuh dengan sengaja. Ya. Jadi ancamannya banyak. Ya, abad terakhir mendapatkan azab yang pedih. Taib. Ini yang pertama, jika sengaja. Jika tidak sengaja membunuh seorang mukmin, tidak sengaja ya. Naik mobil tahu-tahu nabrak orang beriman, tidak sengaja. Maka dia harus bayar kafarah. Kafarahnya memerdekakan budak muslim. Ini sudah harus, dia harus tetap bayar kafarah. Keluarga mukmin tersebut siapapun tetap dia harus bayar kafarah. Apakah adapun masalah menyerahkan diat 100 ekor onta,
kepada keluarganya, maka ini dilihat keluarganya seperti apa dulu. Tapi kalau bayar kafarah harus, selama yang dibunuh seorang mukmin dia harus bayar apa? Kafarah. Taib. Jika keluarganya ahli warisnya muslim, maka selain bayar kafarah disertai dengan bayar diat kepada mereka. Berapa ekor unta? 100 ekor unta. Taib. Jika ahli warisnya atau keluarganya kafir, jika bukan ahli waris, jika keluarganya kafir, keluarga yang terbunuh kafir, yang terbunuh mukmin tapi keluarganya kafir, maka dilihat jika kafir zimmi atau muahad yang punya perjanjian, maka Allah mengatakan wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq fadiyatun musallamah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, jika orang yang kalian bunuh mukmin tadi ternyata dari keluarga yang dari kaum yang antara kalian dengan mereka ada perjanjian damai, maka harus bayar diyah, ya. Harus bayar diatnya sebagaimana jika keluarganya muslim, hukumnya sama seperti jika keluarganya muslim. Taib. Jika keluarganya kafir harbi, maka tidak perlu bayar diat. Wa in kana min qaumin bainakum wa in kana min aduwil min qaumin aduwil lakum. Jika ternyata dari kaum yang musuh kalian itu kafir harbi, maka cukup bayar kafarah, tidak perlu bayar diat. Faham? Ini jika yang terbunuh mukmin, tapi dari keluarga kafir, dilihat kalau kafir harbi tidak usah bayar. Kalau kafir bukan harbi maka harus bayar diat. Sekarang bagaimana hukum membunuh orang kafir? Kalau tadi mukmin, sekarang bunuh orang kafir. Jika kafir harbi maka dianjurkan, namanya kafir harbi perang, berarti sedang berjihad, bunuh aja. Kalau kita tidak membunuh dia, dia yang membunuh apa kita. Ini kafir harbi. Tetapi jika kafir tersebut ternyata bukan kafir harbi, seorang zimmi atau muahad, maka tetap bayar diat. Tetap bayar diat. Tetapi para ulama khilaf, apakah diatnya penuh 100 ekor onta atau setengah diat atau sepertiga diat. Tapi tetap bayar diat, tetap bayar diat. Dan sengaja membunuh kafir muahad dosa besar. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man qatala muahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir muahad, yaitu kafir yang ada perjanjian damai, maka dia tidak akan mencium bau surga. Musa alaihissalam yang membunuh kafir yang zalim saja dan dia tidak sengaja, tetap ditegur oleh Allah. Dan dia minta ampun atau tidak? Minta ampun. Bagaimana lagi kafir yang tidak zalim, yang punya perjanjian damai dengan engkau, kemudian engkau berkhianat, kau bunuh dia. Maka dosa besar, kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, dia tidak akan cium bau surga. Wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman. Dan padahal aroma surga bisa tercium 40 tahun ya, sebelum sampai ke surga. Ini tidak mencium bau surga berarti membunuh kafir mu'ahad dosa besar. Mau saya ikhwan, kalau membunuh kafir saja dosa besar, apalagi membunuh seorang mukmin. Maka hati-hati jangan sampai ikut-ikutan bunuh seorang mukmin. Baik langsung atau dengan provokasi atau dengan motivasi dan yang lainnya, maka tidak boleh. Tapi kita lanjutkan. Berikutnya hadis berikutnya, walahuma anil Miqdad, dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim dari Miqdad radhiyallahu anhu qala qultu, dari Miqdad berkata, ya Rasulullah, ara'aita inil taqaitu ana wa rajulun minal kuffar. Ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau jika saya bertemu dalam peperangan berhadapan dengan seorang kafir? Faqtatalna, lalu kami saling hantam-hantaman dalam perang tersebut. Fadaraba ihda yadayya bisayfi faqata'aha. Lantas orang kafir tersebut memenggal salah satu tanganku. Kemudian akhirnya tanganku putus. Tsumma ladha minni bisyajaratin. Dia sudah putuskan tangan saya, kemudian dia berlindung di sebuah pohon. Saya ingin bunuh dia. Faqala, tiba-tiba dia berkata, aslamtu lillah. Saya masuk Islam. Aqtuluhu, saya bunuh dia ya Rasulullah. Dia udah potong tangan saya nih. Tiba-tiba mau dibunuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya lanjutkan atau tidak? Pekerjaan belum selesai. Apakah saya bunuh dia? Kata Nabi, la taqtulhu, jangan kau bunuh dia. Karena dia sudah masuk Islam. Fa innaka in qataltahu, sungguhnya kalau kau bunuh dia,
fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu. Maka kalau kau bunuh dia, maka dia itu kedudukannya seperti engkau sebelum membunuhnya. Wa anta bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatu allati qalaha. Sebaliknya ketika kau bunuh dia, maka kau seperti kedudukan dia sebelum dia mengucapin la ilaha illallah. Saya ulangi, kata Nabi, ini Mikdad cerita bagaimana saya ketemu orang nih dalam perang, tahu-tahu tangan saya putus. Tahu-tahu saya ingin bunuh dia, dia sudah kalah. Saya bunuh dia, tiba-tiba dia bilang apa? La ilaha illallah. Bolehkah saya lanjutkan ya Rasulullah? Kata Nabi, kalau kau bunuh dia, maka kedudukanmu seperti dia sebelum mengucapkan la ilaha illallah. Berarti sepertikah? Kafir, ya. Dan kalau kau bunuh dia, berarti dia kedudukannya seperti engkau sebelum bunuh dia. Ngeri atau tidak? Ngeri. Kalau kau lanjutkan kau bunuh dia, kau seperti dia sebelum bilang la ilaha illallah, dan dia mati, dia seperti engkau sebelum membunuh dia. Dosanya ngeri. Orang itu sebelum mengucapkan la ilaha illallah, statusnya apa? Kafir. Ini tentunya Rasulullah memberi peringatan. Hati-hati. Kalau kau bunuh dia, padahal dia sudah bilang la ilaha illallah, kau seperti dia sebelum mengucapkan la ilaha illallah, dan dia seperti engkau sebelum sebelum engkau bunuh dia. Maka seorang hendaknya menilai dengan zahir. Kalau zahir tersebut orang tersebut masuk Islam, maka seorang tidak boleh ini karena menduga-duga, maka tidak boleh demikian. Dia zahirnya masuk Islam, ya sudah, jangan dilanjutkan. Dikuatkan dengan hadis berikutnya. Walahuma an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Imam Bukhari Imam Muslim meriwayatkan dari Usamah bin Zaid, hibbin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ibni hibbihi. Bahwasanya Usamah sebagaimana pernah kita jelaskan, dia adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi, dan dia putra dari orang yang juga sangat dicintai oleh Nabi, yaitu dia dan bapaknya sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Usamah, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-huruqati min Juhainah fasabbahna al-qauma fahazamnahum. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim kami kepada Huruqat, yaitu dari kabilah-kabilah dari Juhainah, musyrikin. Kami dikirim ke sana. Maka di pagi hari kami memerangi mereka dan kami mengalahkan mereka, terjadi jihad. Falahiktu ana wa rajulun minal ansar rajulan minhum. Maka aku dan seorang kawan dari Ansari mengejar satu orang dari Juhainah tadi yang kafir. Falamma ghasyainahu qala, tatkala kami sudah mengepungnya, sudah siap bunuh dia, tiba-tiba dia berkata la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, orang ini sudah bunuh banyak orang. Ini pendekar ini sudah bunuh banyak orang, maka dikejar. Ini harus berbahaya, ini harus dikejar. Ketika dikejar sudah dikepung, mau dibunuh, tiba-tiba dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia masuk Islam zahirnya. Fakaffa anhul ansari. Maka Ansari tadi enggak jadi bunuh. Dia tahu hukumnya. Ini sudah bilang apa? La ilaha illallah, enggak boleh dibunuh. Fata'antuhu birumhi faqatal. Adapun saya lanjutkan. Maka saya tikam dengan tombakku, maka dia pun mati. Falamma qadimna, tatkala kami pulang ke Madinah, balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kabar ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah marah. Kata Rasulullah, "Ya Usamah." Lihat, Usamah ini bukan orang sembarang. Usamah ini kecintaan siapa? Nabi. Nabi pernah gendong Usamah dengan Hasan atau Husain. Nabi mengatakan, "Ya Allahumma ahibbahuma fa inni uhibbuhuma." Ya Allah, cintailah mereka berdua, sungguhnya aku mencintai mereka berdua. Nabi pangku Usamah dan salah satunya Hasan atau Husain. Nabi ketika haji wada, Nabi membonceng apa? Usamah. Rasulullah sangat sayang sama Usamah. Ketika Rasulullah akan meninggal dunia, Rasulullah SAW kirim pasukan menuju Syam. Usamah masih umur belasan tahun, ya, belum 20, mungkin masih 17, masih sekian. Jadi pemimpin pasukan. Dan anak buahnya di antaranya ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Rasulullah suruh kirim, ya. Umar dan Abu Bakar kalau enggak salah, cuma Abu Bakar kemudian diangkat menjadi apa? Khalifah. Dikirim, Nabi kirim, ya. Sebagian orang protes, Nabi malah bela. Kata Nabi, kalian protes sama Usamah. Padahal dia berhak jadi pemimpin pasukan perang. Sebelumnya kalian juga protes sama bapaknya. Padahal bapaknya juga berhak untuk menjadi pemimpin apa? Perang. Rasulullah bela. Tetapi ketika Usamah yang Rasulullah cintai tersebut melakukan kesalahan, maka Nabi marah.
Kata Rasulullah SAW, ya Usamatu, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Wahai Usamah, apa kau tetap membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Qultu, kata Usamah, ya Rasulullah, inna ma qalaha muta'awwidan. Ya Rasulullah, dia mengucapkan la ilaha illallah itu supaya selamat aja. Zahirnya demikian, zahirnya dia ingin cari selamat. Tadi sudah bunuh-bunuh orang, dikejar masih melawan, ketika kalah, la ilaha illallah. Cari alasan, tidak ada. Selesai. Maka Rasulullah marah. Rasulullah tetap mengulangi perkataannya, aqataltahu ba'da qala la ilaha illallah, ba'da ma qala illallah, apakah tetap membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Fama zala yukarriruha hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dzalikal yaum. Rasulullah mengulang-ulangi perkataannya sampai aku berharap hari itu saya belum masuk Islam. Karena sedih, sudah dekat dengan Nabi, sahabat Nabi, diomelin sama Nabi karena itu perkara besar. Usama merasa berat ketika Rasulullah ulang-ulang. Apakah kau bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Usama kasih alasan. Rasulullah cuma alasan. Apakah kau bunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Wa fi riwayatin Nabi bantah dia. Dalam riwayat yang lain Nabi bantah dia. Usama bilang dia ingin cari hanya alasannya Rasulullah. Muta'awwidan, untuk selamat. Kata Nabi, afala syaqaqta an qalbihi? Tidakkah kau cek dadanya, kau lihat dia mengucapkan karena mau selamat? Ya. Wali Muslim annahu qala ya Rasulullah istaghfirli. Subhanallah, dia langsung tahu dia salah. Kata Usama, ya Rasulullah, mohonlah ampunan buatku. Ya salah saya. Kata Rasulullah SAW, kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Rasulullah mengatakan, apa yang kau lakukan dengan la ilaha illallah jika datang pada hari kiamat? Kenapa kau membunuh orang yang sudah mengucapkannya? Rasulullah bilang susah, berat. Rasulullah bilang, oh aman-aman, saya doain aman-aman. Enggak. Rasulullah bilang, apa yang kau lakukan dengan la ilaha illallah jika hari kiamat dia datang mengadu, kenapa kau membunuh orang yang telah mengucapkannya? Berat ya. Maka ini dalil bahwasanya membunuh orang, jangankan yang sudah mukmin lama, baru masuk Islam tidak boleh dibunuh. Apalagi sudah muslim kelamaan. Sudah muslim lama. Baru masuk Islam yang enggak boleh dibunuh. Ya, enggak boleh. Dan saya pernah diceritain sama guru saya waktu di UIM, saya sering sampaikan kisah ini. Ketika di Afrika ada perang antara kaum muslimin sama kaum Nasara. Lalu ada seorang pendeta yang dikejar, dan dia provokator peperangan, kemudian dia kejar, akhirnya dia loncat ke sumur, menyembunyikan diri. Ternyata ketahuan, maka orang semua mau tombak dia, tiba-tiba dia teriak dari dalam sumur, la ilaha illallah. Akhirnya ada yang ditahan, ya sudah, dia bilang la ilaha illallah. Zahirnya ingin menyelamatkan apa? Ini provokator, tidak ada provokator. Enggak ada. Tapi kita terikat dengan hukum syar'i. Dia provokator, ya. Tapi dia bilang apa? La ilaha illallah. Akhirnya tidak dibunuh, akhirnya dia masuk Islam, akhirnya dia membela Islam. Dia tahu ternyata dalam Islam la ilaha illallah itu sangat berharga. Buktinya saya hampir mati, saya bilang la ilaha illallah, saya diselamatkan. Dia benar-benar menghargai la ilaha illallah. Orang beriman komitmen dengan hukum syar'i terkait dengan la ilaha illallah ya. Maka di sini Rasulullah SAW tetap marah kepada Usama sampai Usama minta ampun kepada saya. Rasulullah SAW pun mengatakan, apa yang harus kau lakukan jika kau bertemu dengan la ilaha illallah pada hari kiamat kelak. Sampai Rasulullah ulang-ulang ya. Dan ini kalimat yang terindah. Makanya ketika pamannya Nabi Abu Talib di akhir hayatnya, Rasulullah bilang, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Ya pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Kalau kau bilang, saya akan membela engkau dengan kalimat tersebut. Maksudnya kalimat la ilaha illallah tinggi nilainya di sisi Allah. Seandainya Abu Talib bilang la ilaha illallah, sebenarnya mengatakan maka kedudukan Abu Talib lebih tinggi mungkin daripada Abu Bakar dan Umar, mungkin. Seandainya dia bilang la ilaha illallah, derajatnya langsung naik tinggi. Dia sudah pasang badan membela Nabi bertahun-tahun. Ya. Dari sejak Nabi jadi Nabi sampai dia meninggal, 10 tahun dia bela Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wallahi lan yasiluka bi darbatin hatta uwassada fit turabi dafina. Demi Allah mereka tidak bisa menghantammu wahai Muhammad sampai aku dikubur dalam tanah baru bisa. Maksudnya bagaimana Abu Talib. Tapi
Nabi bilang, ucapkan aja la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah selesai. Rasul akan bilang karena la ilaha illallah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Usamah bunuh orang sudah bilang apa? La ilaha illallah. Problem besar. Hari kiamat nanti problemnya besar, enggak gampang. Rasulullah tidak mengatakan aman nanti saya mintakan ampun. Enggak, perkaranya berat. Orang ini sudah mengucapkan la ilaha. Ini sudah baru masuk Islam dibunuh enggak boleh, apalagi yang sudah lama Islam, sudah sholat, sudah ibadah, sudah ini ya. Kemudian dibunuh. Ngeri. Kadang-kadang kesalahan yang tidak berhak untuk dibunuh ya. Maka seorang jangan main hakim sendiri ya. Jangan memberi hukuman yang tidak disyariatkan atau melebihi apa yang sewajarnya, tidak boleh. Ini hati-hati banyaknya. Seperti ada orang curi ayam kemudian dibunuh, ngeri. Ada orang ayam tangkap, bunuh, diikat, dibakar. Waduh. Ini gimana hari kiamat nanti? Ini orang ayam pencuri ayam, dia pencuri ayam sekarang, kemarin dia sholat. Dia ucapkan la ilaha illallah. Dia mungkin dia curi ayam ada kebutuhan atau apa. Jangan main bunuh ya, jangan main bunuh. Tidak semua kesalahan harus dibunuh. Dan tidak berhak rakyat untuk melakukan demikian. Taib. Hadis terakhir. Walil Bukhari an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an, secara marfu' itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la yazalul abdi fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Perhatikan sini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa seorang hamba dalam kelapangan selama tidak mengenai darah yang haram. Darah yang haram. Baik. Apa yang dimaksud mengenai lam yusib daman haraman? Ini karena dahulu orang kalau membunuh biasanya darahnya keciprat ke dia, ya. Kalau pakai pedang darahnya ciprat balik. Berarti dia mengenai darah yang haram, ya. Darah yang haram. Kemudian juga datang dalam sebagian riwayat ya. Dalam riwayat kata Rasulullah sallallahu laisa min abdin yalqallaha la yusyriku bihi syai'an lam yatanadda bidamin haramin. Tidak seorang hamba pun yang bertemu dengan Allah dalam kondisi tidak berbuat syirik serta sama sekali tidak kecipratan darah yang haram. Illa dakhala min ayyi abwabil jannati sya'a, kecuali dia akan masuk surga dari arah pintu mana saja yang dia kehendaki. Syaratnya tidak pernah berbuat syirik, yang kedua tidak pernah kecipratan darah yang haram. Menunjukkan meskipun sedikit jangan. Itu jangan kau ada andil dalam terbunuhnya seorang mukmin meskipun cuma sedikit. Jangan kecipratan sama sekali. Dan ini mirip pada sini. La yazalul mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seorang mukmin masih dalam kelapangan dalam agamanya selama tidak mengenai darah yang haram. Apa yang dimaksud dengan kelapangan di sini? Ada beberapa pendapat. Maksudnya ini ada 5 pendapat. Yang pertama maksudnya adalah dia mudah mendapatkan rahmat Allah. Mendapatkan rahmat Allah. Baik. Yang kedua ada yang mengatakan yaitu kelapangan amal soleh. Yang kedua kelapangan amal soleh. Maksudnya apa? Kalau dosa-dosa yang lain, yaitu kalau dosa-dosa lain, lapang amal solehnya menjadi lapang. Maksudnya apa? Kalau dosa-dosa lain dia melakukannya, nanti hari kiamat ketika ditimbang masih kalah dengan amal soleh. Kecuali kalau dosanya membunuh, ini berat, amal solehnya nggak lapang lagi. Ini maksudnya. Kalau dia melakukan dosa lain selain membunuh,
Nanti ditimbang dia punya amal solehnya masih lebih berat mengalahkan dosa. Tapi kalau dosa yang dia lakukan adalah membunuh, maka berat. Amal solehnya enggak lapang untuk lebih berat daripada dosanya tersebut. Ini berat pada hari kiamat kelak. Ada yang mengatakan maksudnya dalam kelapangan yaitu mudah diterima tobatnya selain dosa membunuh. Tapi kalau dia sudah membunuh, maka sulit diterima tobatnya. Ada yang mengatakan yang maksud dengan kelapangan dalam agamanya maksudnya mudah dapat bimbingan Allah. Mudah untuk melakukan kebaikan, dapat taufik. Tapi kalau dia sudah membunuh, sulit. Dia akan melakukan banyak permasalahan. Terjebak sini, terjebak sana. Dia mudah emosi. Dia sudah mulai mudah membunuh orang. Kalau sudah berani bunuh orang, apalagi dosa-dosa yang lain, dia akan mudah melakukan. Tapi kalau selama dia tidak bunuh orang, dia masih mudah dapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, yang dimaksud dengan kelapangan itu kelapangan dada. Kelapangan dada. Kalau dia sudah bunuh orang, dia pasti sesak, teringat-ingat, gelisah. Ini di antara tafsiran. Taib. Kenapa ikhwan? Ketika membunuh orang, terkait 3 hak. Membunuh orang lain, terkait dengan 3 hak. Yang pertama adalah hak Allah. Yang kedua adalah hak wali. Yang ketiga adalah hak yang terbunuh. Kalau seorang bertobat, karena Allah melarang membunuh, kemudian dia bertobat, maka mungkin Allah terima. Hak Allah asalnya mudah mengampuni. Kalau wali memaafkan, tidak usah bayar dia, sudah. Kata Allah tadi, illa ayyasaddaqu. Ya. Dia usah bayar dia, atau kalau dia bunuh sengaja, itu kalau tidak sengaja tidak usah bayar dia, sudah. Kalau dia bunuh dengan sengaja, kalau seluruh wali memaafkan, dia tidak jadi dibunuh. Walinya memaafkan, sudah enggak usah. Akhirnya tidak usah dibunuh. Selesai. Tapi bagaimana dengan hak yang terbunuh? Ini tanda tanya. Kalau yang dicuri harta, seandainya kezalimannya terkait dengan harta, tinggal dia kembalikan, dia minta maaf, selesai. Atau kalau dia zalimi terkait dengan harga diri, dia maki-maki orang ini, dia tuduh yang tidak-tidak, kemudian datang minta maaf, mungkin bisa dimaafkan. Tapi kalau dia bunuh, gimana cara minta maaf? Sudah enggak bisa, dia sudah meninggal dunia. Gimana cara minta maaf? Kalau kau ambil hartanya, kau masih bisa minta maaf. Kalau kau jatuhkan harga dirinya, kau masih bisa minta maaf. Tetapi kalau kau sudah bunuh dia, bagaimana cara kau minta maaf? Maka di sini perkaranya sangat berat. Sehingga orang membunuh itu sangat sulit diampuni dosanya. Sangat sulit. Karena tadi kata Nabi, la yazal abdu fi fussatin min dinihi. Dia masih dalam kelapangan dalam agamanya. Kalau dia sudah bunuh, tidak lapang lagi. Meskipun Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, jika seorang pembunuh benar-benar bertobat, maka tetap dia diampuni sebagaimana kisah pembunuh 100 nyawa. Ya. Tapi dia benar-benar bertobat dengan tobat yang sesungguhnya, dan belum tentu seorang setelah membunuh dia bertobat dengan sungguh-sungguh, belum tentu. Tapi maksudnya hati-hati, seorang kalau sudah menumpahkan darah seorang mukmin, maka dia dalam kesempitan. Sulit mendapatkan rahmat Allah, sulit mendapatkan ampunan dari Allah, sulit. Meskipun mungkin tapi berat. Maka ini mengingatkan kita semua hati-hati. Rasulullah bersabda, la zawalu dunya, ya. Hilangnya dunia dan seisinya ahwanu indallah min qatri rajulin mu'min. Daripada terbunuhnya seorang mukmin. Dunia hilang seluruhnya masih lebih ringan daripada terbunuhnya seorang mukmin. Maka hati-hati, jangan sampai ikut-ikutan dalam pembunuhan. Meskipun hanya provokasi, meskipun hanya komentar, kapan komentar kita memicu? Ya, mungkin kita komentar sedikit, tapi yang komentar seperti kita 1000 orang. Hanya memicu. Kalau sudah memicu sampai gara-gara komentar kita membuat orang lain terbunuh, maka repot pada hari kiamat kelak. Ya. Hati-hati kalau sudah ada demo, hati-hati. Ya. Yang membunuh mukmin, yang terbunuh juga mukmin. Ya. Seperti kita sampaikan pada pembahasan yang lalu, ya. Ketika ada yang minta izin, ya, ingin gabung dalam pasukan
seorang kaum muslimin, maka Ibnu Umar berkata, jihad itu melawan orang kafir. Adapun kalau kau melihat orang mukmin, bagaimana sama-sama bagaimana dikatakan jihad? Ingin membunuh orang mukmin yang lain. Seperti sebelumnya ada demo jihad mau dibunuh polisi. Polisi ya dikafirkan dulu, togut ya. Kalau dikafirkan bolehlah. Tapi emang dia kafir. Memang dia kafir ya. Gara-gara tidak memenuhi hak duniamu menjadi kafir. Gara-gara mungkin gajimu kurang kemudian dia jadi kafir. Gara-gara kau ditarik pajak dia jadi kafir. Emang mudah mengkafirkan orang. Kalau dia salah ya salah, tapi sampai derajat kafir, apalagi bunuh, apalagi di atas nama apa? Jihad. Hati-hati jangan terprovokasi. Nanti yang tukang bicara jihad ini ketika benar-benar ada keseriusan dia nggak datang. Jadi itu terjadi nggak datang. Akhirnya hanya orang-orang bodoh yang ikut-ikutan terbunuh, sementara dia menyelamatkan dirinya. Ada yang tidak datang, ada yang umroh, ada yang itu orang lagi demo umroh. Kemarin provokator, sekarang nggak muncul. Terus gimana? Kasihan orang-orang bodoh. Yang dijihadi, yang mau dilawan adalah para polisi, para tentara ya. Maka hati-hati jangan ikut-ikutan lah ya. Secara umum kalau fitnah jangan ikut-ikutan. Salah ngomong efeknya berbahaya. Tapi demikian saja yang bisa kita sampaikan. Demikian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.